Panggil sesuai dengan mendatangkan kebaikan atau keburukan. Siapa yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Berarti Allah Bapa melakukan kebaikan bagimu dan bagiku. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, keyakinan ini akan mampu membuat kita bersyukur. Pahami, imani, renungkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah itu baik, apakah itu tidak baik. Apakah itu positif, apakah itu negatif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Seorang yang namanya Frank Slazak, dia ikut program Amerika tuh sering meluncurkan pesawat untuk ke angkasa luar. Dia ikut program Challenger. Dalam program Challenger, selain astronot kiriman NASA, dibuka satu slot untuk orang awam. Itu puluhan ribu yang daftar, termasuk Frank Slazak. Dia ini seorang guru, saudara. Dan dia berdoa, Tuhan, ini impian terbesar saya. Saya mau lolos, saya mau jadi astronot. Itu tesnya macam-macam, tes psikologi, tes kejiwaan, tes ruangan hampa udara, tes fisik, wah segala macam tes. Dari 43.000 kemudian jadi 1.000, jadi 100, dia masuk terus. Dan dia udah, Tuhan tolong saya. This is my biggest dream. Saya mau jadi peserta itu. Hari H pengumuman, ternyata nama C yang keluar. Christine yang terpilih, bukan Frank. Oh, dia kecewa berat. Dia marah. Dia nangis. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Saya sudah sejauh ini dan Engkau tidak jawab doa saya. Dia marah. Dia marah sekali. Dan waktu rombongan itu mulai memasuki pesawat Challenger, dia bilang, harusnya saya ada di situ. Harusnya saya ada di situ. Kenapa saya gagal? Sekian detik pesawat itu mengudara. Kita tahu tragedi tragis. Challenger meledak. Menewaskan semua astronot di dalamnya. Hanya dalam hitungan detik Frank berubah. Tadinya marah sama Tuhan, sekarang apa? Tuhan terima kasih, aku gak di situ. Aku masih hidup. Tuhan terima kasih. Dan dia bilang, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya gak masuk Challenger. Karena Tuhan mau pakai saya lebih lagi dalam hidup saya yang lain. Saudara, pelajari bahwa terkadang Tuhan mungkin tidak jawab doa kita. Tuhan tidak berikan hal yang kita rindukan. Karena mungkin Tuhan ada sesuatu yang lebih baik buat kita. Amin. Jadi kita mesti arif, mesti bijaksana dalam melihat hidup ini. Hidup ini seperti puzzle. Kalau belum kumpul semua, belum kelihatan. Betul saudara? Kalau masih 3-4 biji, kita belum tahu tuh. Pasal gajah misalnya ya, ini gadingnya, apa belalainya, apa kupingnya, kan gede semua gitu ya. Tapi waktu sudah potongan terakhir, indah sekali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, in every condition, untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, kebaikan, bukan keburukan. Amin. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa tetap bersyukur dalam segala hal. Resapi ayat ini. Amini, imani ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Amin saudara. Kalau kita bisa meyakini, mengimani, mengamini ayat ini, maka saudara akan melihat Bapa sebagai Bapa yang penuh anugerah bagi hidup kita. Baik buruk Tuhan izinkan terjadi, kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami hal buruk dalam hidup saudara, saudara sedang mengalami masa duka cita dalam hidup saudara, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia tidak mungkin mengecewakan saudara. Tapi justru dia mau melatih saudara menjadi anak-anak yang lebih kuat di dalam dia. Yang tetap bisa mengucap syukur. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan
kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekarang katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus, tolong saya untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Memang kelihatannya susah, tapi aku tahu kuasa-Mu sempurna atas hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, glory bagi Tuhan. Saya panggil MC dan singers.